Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Sasmito. Di sini saya akan melakukan analisa malware menggunakan tool Rexut dan X64DGB. Untuk yang pertama, saya akan melakukan analisa menggunakan Rexut sendiri. Fungsi Rexut ini digunakan untuk melihat perubahan pada sisi registry pada Windows saat melakukan instalasi software baru ataupun aktivitas-aktivitas lainnya yang dapat merubah registry. Di sini tinggal buka yang terserah teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan 64 bit pada versi Windows saya. Setelah Rexut terbuka seperti ini, kita bisa pertama kita lakukan OneShoot terlebih dahulu untuk melihat registry yang belum berubah. Di sini saya sudah melakukan scanning. Yang kedua, kita jalankan terlebih dahulu salah satu program. Di sini saya ada malware yang namanya Asprog ini. Kita bisa jalankan. Di sini sudah berjalan ya teman-teman. Setelah berjalan, saya akan mencoba yang kedua. Setelah keduanya kita lakukan penangkapan atau capture, sebelum dan sesudah kita lakukan compare. Kita lihat apa saja yang dilakukan oleh malware tadi. Ternyata ada beberapa perubahan, yaitu yang pertama adalah value-nya. Di sini ada value yang ditambahkan pada bagian HKU software. Di sini tempat tempat registrinya. Sini ada beberapa penambahan dan value yang dimodifikasi ada di bawahnya sebanyak 14. Sini ada 14 value yang dimodifikasi. Yang ditambah dan dirubah di sini ada yaitu 16. Baik teman-teman, sekian tutorial bagaimana cara menggunakan Rexut. Untuk yang kedua, saya akan menggunakan tool X64DGB. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara menggunakan tool X64DGB ini untuk melakukan analisa malware. Di sini ada dua versi, yaitu 32 bit dan 64 bit. Di sini tergantung dengan malware yang teman-teman miliki. Di sini karena malware saya hanya bisa dieksekusi di 32 bit, maka saya akan menggunakan X yang versi 32 bit. Di sini setelah terbuka, kita bisa melakukan open file malware yang kita download. Baik, di sini ada beberapa menu, yaitu pada bagian CPU terdapat ada FPU-nya di sini. Lalu apa saja yang dilakukan saat mengeksekusi programnya pada bagian CPU-nya atau prosesornya, dia melakukan apa saja. Lalu di sini ada deskripsinya. Mungkin pada bagian ini dia melakukan breakpoint. Mungkin di sini ada user app, dispatcher, dan sebagainya. Untuk melihat lebih detailnya,
Di sini kita bisa mengarahkan kursor langsung ke perintahnya, mungkin ada detail tambahan. Di sini terdapat detailnya yang untuk perintah call ini. Kita bisa, sebelum kita jalankan programnya, kita bisa melihat menu-menu selanjutnya. Ada breakpoint di sini. Breakpoint ini kita bisa langsung masuk ke breakpointnya dengan pilih klik 2 kali. Sini ada apa saja yang dilakukan breakpoint tersebut. Ada move, XOR, dan call. Itu ada add dan sebagainya. Lalu untuk selanjutnya ada memory map. Di sini terdapat beberapa informasi urutan apa saja yang dilakukan oleh memori atau RAM, apa saja yang dilakukan oleh RAM saat mengeksekusi program ini. Apabila ingin melihat detail, kita bisa melakukan klik 2 kali. Lalu untuk urutan call stack-nya, di sini ada beberapa address sebelum dipanggil, sebelum kita menjalankan software, sebelum kita menjalankan malware-nya. Ini ada 4 address dari user, 1 user dan 3 sistem. Di sini dari mana ke mana akan terlihat jelas pada bagian sini. Ada detailnya juga, apa saja yang akan dilakukan, mungkin seperti jam, call, push, dan sebagainya. Lalu ada SEH-nya. Lalu untuk menu simbol ini, di sini ada beberapa modul yang digunakan oleh malware tersebut untuk melakukan eksekusi. Di sini ada cryptbase, SS, dan user32.dll dan sebagainya. Dan di sini ada bagiannya ikut user atau sistem. Lalu untuk patch-nya juga ada di sini, tempat di mana file tersebut diletakkan. Lalu ada menu preference, thread, handle, dan trace. Sini juga terdapat trace-nya, thread-nya. Apabila ingin melihat informasinya, kita tinggal klik 2 kali. Sini untuk melihat stringnya, kita bisa melakukan klik kanan, search for current model. Untuk string reference, mungkin kita bisa melihatnya. Sini dia melakukan beberapa perubahan. Mungkin sini terdapat melakukan perubahan terhadap registry seperti ini. Dia melakukan push. Kemungkinan besar dia melakukan perubahan pada menu registrinya. Lalu tadi kan juga ada sebuah pada memory mapnya juga ada cryptbase. Kemungkinan ada bagian yang yang berkaitan dengan enkripsi sehingga menggunakan public key. Mungkin ada public key-nya juga nanti. Untuk kita bisa menjalankan malware-nya, kita tinggal run. Setelah run, dia akan melanjutkan ke entry point-nya. Sini entry point-nya. Dia melakukan push EBP. Sini untuk FPU-nya juga berubah. Ada beberapa informasi di situ.
Lalu kita bisa melihat stringnya kembali apakah ada perubahan. Saya akan melakukan lihat string reference-nya. Sebelumnya kan dia ada di ntdll ini, yang selanjutnya ini setelah dieksekusi ternyata dia masuk ke D00DLL, dan di sini kita bisa membaca stringnya seperti push apa saja yang dilakukan, lalu di sini ada anti-read virtual memory juga, terus anti query information. Ternyata dia di sini malware ini menggunakan Microsoft Base Cryptographic Provider versi 1.0-nya dengan public key seperti ini. Lalu mungkin move the word ini kemungkinan dia mematikan antivirus. Lalu ada sistem kontrolnya juga di sini yang dia rubah, kemungkinan ada pada bagian registrinya. Lalu untuk simbolnya tadi juga ada beberapa tambahan modul yang digunakan dan patch atau tempatnya. Di sini ada tambahan yaitu DLL loader yang tersimpan ada D00.dll ini yang tersimpan sama dengan malwarenya, ada tambahan. Lalu untuk call stack-nya juga di sini ada tambahan juga. Di sini D00-nya masuk menjadi entry point. Lalu di sini kita juga tidak hanya di sini kita juga bisa melakukan editing pada binary-nya sesuai kebutuhan. Apabila sudah dilakukan tersebut, kita bisa lanjut sampai habis. Di sini program telah selesai dieksekusi. Mungkin itu saja bagaimana cara menggunakan X64DGB ini dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.